Ya, selamat datang rekan-rekan pembelajar pidana di channel ini. Ya, jadi channel YouTube ini akan berisi materi-materi hukum, demikian juga mata kuliah umum ya, pendidikan dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Sengaja saya buatkan karena memang WFH, supaya pas kita online itu kita lebih banyak berdiskusi. Jadi ketika online tidak lagi bicara materi, tapi kita bisa mendalami materi dan mendiskusikan case by case ya. Oleh karena itu, seperti biasa karena ini YouTube channel, maka rekan-rekan baik juga kalau Anda mensubscribe ya supaya banyak subscribernya ini. Dan itu bisa menolong kelanjutan di channel nih. Channel ya. Oke, sebenarnya ini bagus juga karena saya pikir mahasiswa yang akan datang juga lebih cepat belajar ya. Jadi saya tinggal kasih materi-materi ini dan kita kali banyak berdiskusi karena yang paling penting dalam belajar ternyata adalah bagaimana membiarkan mahasiswa berpikir kritis, memikirkan sesuatu dan mendiskusikan apa yang mereka pikirkan sehingga kita bisa mendalami materi dan materi itu bisa melekat di otak. Karena kalau materi sampaikan begitu aja biasanya hilang kan. Sehingga dalam hukum itu sebenarnya tidak perlu ada hafalan. Menghafal salah menurut saya, tapi memahami setiap materi dan melihatnya dalam konteks ya. Oke, saya yakin Anda sudah subscribe. Sekarang kita lanjut ke materi pembenar dan pemaaf serta ada pondering dalam hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana tentu Anda sudah belajar ya bahwa ketika ada delik pidana ya atau perbuatan yang melawan hukum, maka harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Dalam konteks hukum pidana itu adalah pemidanaan ya. Paling tidak dalam hukum pidana itu ada beberapa unsur ya yang harus dipenuhi supaya tindakan tersebut dapat dilakukan atau dimintai pertanggungjawaban hukum. Yang pertama unsur formil dan unsur materi ya. Kalau unsur formil itu adalah yang pertama itu berbicara soal perbuatan ya, bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan itu bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Jadi ada tertulis dalam undang-undang ya. Jadi secara pasti memang perbuatan tersebut masuk kategori yang dilarang undang-undang. Kalau yang material ya, bahwa perbuatan itu benar-benar dalam masyarakat suatu perbuatan yang tak patut ya. Sudah dilarang undang-undang, memang nggak patut juga. Dan itu memang hidup. Artinya apa? Perasaan hukum masyarakat secara material itu bicara soal perasaan hukum masyarakat melihat bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan. Nah, ada juga unsur subjektif dan unsur objektif. Nah, kalau unsur objektif itu merujuk kepada perbuatan ya, perbuatan kelakuan manusia itu ya. Jadi akibat perbuatan itu punya akibat yang menjadi syarat mutlak dari matelik. Ada unsur melawan hukumnya ya, ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, memberatkan tindak pidana, dan juga unsur tambahan yang menentukan tindak pidana ya. Jadi unsur-unsur dalam perbuatan itu nyata di dalam perbuatan tersebut ya. Dia melawan hukum, mutlak masuk kategori delik, dia memang menentukan sifat tindak pidana, perbuatan itu masuk kategori pidana bukan perdata misalnya. Juga unsur yang memberatkan dalam hukum pidana ya, dan juga ada unsur tambahan yang menentukan bahwa itu bagian dari pidana ya. Nah, yang berikutnya subjektif. Kalau subjektif itu sesuatu unsur yang memang berkaitan dengan pelaku tindak pidana ya. Jadi itu bisa bicara soal unsur kesengajaan atau dolus, kealpaan, ketahuan dari ketidaksengaja, ada niat ya. Kok kesengajaan itu bahasa Inggrisnya dolus, kealpaan itu kulfa, niat itu ada namanya purnahan ya. Ini sangat menentukan niat ya, niat jahat atau mens rea kan gitu kan. Kalau Anda mendengar dalam istilah hukum pidana ada maksud of mirth, mungkin Anda bertanya apa beda niat dengan maksud Pak? Oh, ini sama-sama aja ini. Nah, kalau niat itu lebih condong kepada tindakan. Kalau maksud lebih condong pada perkataan ya, misalnya pencemaran nama baik misalnya ya. Kalau niat tindakan ya. Jadi perkataan yang dituliskan di dalam media sosial misalnya melanggar ujaran kebencian dan hoax, itu sudah masuk kepada niat, tidak lagi maksud. Walaupun misalnya tulisan itu bisa dianggap sebagai perkataan yang dituliskan ya. Tetapi kalau maksud itu lebih condong pada perkataan lisan
dan itu melawan hukum, ada sifat melawan hukumnya. Demikian juga ada perencanaan terlebih dahulu, ya misalnya pembunuhan berencana. Bahasa Inggrisnya itu made berbedah terade, ya. Dan ada perasaan takut. Mungkin bisa jadi karena pembelaan, ya. Takut ketika kita terancam melakukan tindak pidana. Nah, unsur-unsur ini memang yang memenuhi unsur subjektif dalam hukum pidana. Nah, kalau kita masuk kepada alasan pembenar dan alasan pemaaf, sebenarnya Anda tidak akan pernah menemukan dalam KUHP itu ada istilah pembenar dan pemaaf, tidak. Tapi para sarjana hukum atau para scholar itu mencoba mengidentifikasi dari KUHP untuk bisa menganalisa pasal-pasal tertentu sehingga mengklasifikasikannya ini masuk kategori alasan pembenar dan ini masuk alasan pemaaf. Namun kalau penghapusan penuntutan kebetulan tidak ada dalam KUHP, ya, itu nanti ada aturan tersendiri dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kita akan lihat itu. Tapi dalam konteks KUHP pidana, kita tidak akan pernah menemukan ada nomenklatur pembenar dan alasan pemaaf, tidak ada sama sekali. Kita masuk yang paling belakang dulu, alasan pemaaf. Dalam bahasa Belandanya itu namanya skuldwetluitingsgrond, ya. Skuldwetluitingsgrond. Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Jadi jelas ada perbuatan dan sudah ada terdakwa di sana, sudah masuk dalam buktinya lengkap semua gitu, ya. Kalau di KUHP itu kan ada proses penyidikan, penyelidikan, ya. Lalu masuk kepada kasus terdakwa. Kalau terdakwa itu sudah siap untuk disidangkan sebenarnya, ya. Bahkan sudah masuk dalam persidangan. Nah, tapi perbuatan dilakukan oleh terdakwa itu benar bersifat melawan hukum, tetapi merupakan perbuatan pidana yang nggak dapat dipidana. Kenapa? Karena memang nggak ada kesalahan. Terbukti memang bahwa itu perbuatan yang melawan hukum, terbukti memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal, setiap unsur terpenuhi, tetapi dia tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan, ya, gitu dia. Contoh, kalau kita lihat nanti di pasal 44 KUHP, ya, bunyinya begini: barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakitnya, tidak dipidana. Ini pasal 44, ini alasan pemaaf, ya. Jadi misalnya kalau ada orang gila, ya, atau ODJ, ya, orang dengan gangguan jiwa di tengah jalan, terus tiba-tiba ketika berjalan dia ambil batu, terus lempar kepala orang gitu di tengah jalan, pecah, mati, tangkap orang gilanya. Tapi kalau orang gila ya gimana? Pasal 44 akhirnya memberikan itu pemaaf. Gak adil, Pak, memang gak adil, tapi gimana, dia dalam posisi tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, delik yang dilakukannya, ya. Termasuk juga cacat mental lainnya, ya. Nah, ini dalam hukum pidana tentu juga harus dibuktikan dengan keterangan para ahli, ya. Pemeriksaan yang sudah pasti juga. Gak boleh juga kalau misalnya ini bisa saja nih, misalnya kamu bunuh pacar kamu, lalu tiba-tiba gila tertawa seharian gitu kan. Nggak bisa. Atau misalnya kamu marah-marah gitu kan, kamu pura-pura menunjukkan depresi, enggak. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dan itu dilakukan oleh tenaga ahli, ya, pemeriksa ahli kejiwaan. Itu harus dibuktikan dulu. Kalau terbukti memang, ya jadi dia tidak dapat dipidana. Yang kedua, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Tapi demi kepentingan hukum, demi perasaan hukum masyarakat, hakim harus merawat itu orang penyakit jiwa. Nah, pertanyaannya gimana kalau sembuh, Pak? Apa dia minta dipertanggungjawabkan? Nah, ketika dia sudah sembuh, maka sebenarnya sudah gugur tadi, karena sudah dimaafkan. Harapannya ketika dia disembuhkan, dia tidak mengulangi kembali perbuatan pidana tersebut, ya. Ya, jadi tidak bisa juga karena ditunggu sehat lalu dipidana, nggak bisa. Menurutkan ini kalau alasan pemaaf diputuskan tidak bersalah di pengadilan dan dia akhirnya
diperintahkan untuk dirawat lebih lanjut. Ya. Nah, ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Ya. Pasal 45. Dalam hal penuntutan pidana terdapat orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun. Jadi dewasa menurut hukum pidana jelas di sini adalah 16 tahun. Beda ya kalau Perdata 21. Kalau Undang-Undang Perkawinan yang terbaru itu perempuan 19, laki-laki 21. Nah, ini jadi persoalan juga ya. Di Indonesia itu dalam setiap sistem hukum pidana yang berbeda pula ya ukuran dewasanya. Ya, tapi hukum pidana memberikan kepastian menurut pasal ini itu 16 tahun. Ya, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun. Ya, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana. Ya. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran, ya. Kejahatan. Nanti kalau baca pelanggaran itu Anda buka di pidana itu pasal 489, 490 dan seterusnya, itu bicara soal tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang-orang, barang dan kesehatan. Contohnya itu misalnya kenakalan terhadap orang atau itu pasal 489 ya, 489 ya. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang diancam dengan pidana dengan denda paling banyak Rp25.000. Jika ketika melakukan pelanggaran belum dari setahun adanya pemidanaan pelanggaran yang sama, ya. Atau misalnya pasal 90 pidana 6 hari, pidana denda barang siapa menghasut hewan terhadap orang, ya, yang sedang ditunggangi. Ini soal binatang juga pelanggaran ya. Barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, hewan tersebut menyerang orang atau hewan yang ditunggangi atau dipasang di muka kereta kendaraan. Ini konteks hukum Belanda yang sangat kolot ini, sampai sekarang belum direvisi ya. Misalnya yang lain keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas. Nah, pelanggar seperti itu. Jadi kalau 16 tahun ya, jadi memerintahkan anak tersebut untuk dimaafkan kira-kira begitu ya. Tapi ada juga beberapa tindak pidana terhadap anak yang mungkin secara kualitas kejahatan itu menurut pertimbangan hakim jika dia tidak dipidana, tidak ditahan, maka orang tersebut akan mengulangi perbuatannya atau mengancam yang lain. Biasanya juga akan dipidana, makanya ada penjara lapas anak kan, ada penjara untuk anak. Tapi dalam konteks tertentu, ketika dia kurang umur, makanya biasanya ada alasan pemaaf ya. Maka ini tergantung kebijaksanaan hakim dan menerapkan pasal 45 ini. Yang berikutnya itu adalah alasan pembenar. Rechtvaardigingsgrond, ya, itu dalam bahasa Belanda, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Nah, kalau yang ini, kalau tadi yang pertama itu memenuhi unsur subjektif, ini unsur objektif. Unsur objektif itu ternyata bahwa sifat melawan hukumnya terbukti dan memang itu jelas, itu merupakan tindakan yang tidak patut dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi perbuatan tersebut dianggap benar dan patut. Itu alasan pembelaan. Pasal 49. Yang pertama ada karena pembelaan nudwer. Ya, tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, baik itu untuk kehormatan kesusilaan atau harta benda, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat ketat pada saat itu melawan hukum. Misalnya kamu di rumah, ketika kamu tinggal di rumah bersama keluarga, misalnya ketika sekarang ini misalnya lagi masa karantina karena corona, ya, lalu ke rumah kamu ada yang mau jarang mencuri kan, karena mungkin mereka yang nggak bisa mendapatkan apa-apa misalnya di jalanan. Mereka mau justru berbuat jahat, tindak kriminal karena mungkin mereka merasa terancam juga karena tidak bisa makan dan segala macam. Nah, ketika kamu di rumah dan kebetulan kamu jago bela diri, lalu kamu membunuh 10 penjahat yang masuk ke rumah kamu karena kamu mantap dalam bela diri, ya tidak bisa dipidana kamu karena itu adalah pembelaan yang darurat. Atau bahkan mungkin kalau kamu punya benda tajam yang memang bisa di dapur, kamu terampil menggunakannya gitu kan, ya kan, sering nonton film kungfu akhirnya praktikkan kungfu, ya kan, suka nonton UFC, mempraktikkan UFC, ya boleh ya, dalam hukum pidana membenarkan, kamu dianggap membenarkan. Ya, ini sama, pembelaan terpaksa melampaui batas yang mengguncangkan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Misalnya kamu terguncang gitu ya,
Misalnya kalau kamu lihat ada perang gitu ya, kamu sangat shock melihat orang saling membunuh. Lalu karena shock kamu itu, depan kamu ada orang dibunuh, dan ketika kamu mau dibunuh, kamu melakukan sesuatu dan ternyata itu bisa dengan sengaja atau tidak sengaja kamu misalnya rampas, atau kamu pengen senjata tapi kamu shock, misalnya orang sudah serta merta datang ini nembak kamu juga punya senjata, lalu karena kamu terdesak kamu tembak kan, bisa kamu melakukan tindak pidana. Pasal 50, barang siapa melakukan perbuatan yang melakukan ketentuan undang-undang tindak pidana. Nah, perbuatan perintah undang-undang misalnya juru tembak ya, misalnya ada perintah hukuman mati, Freddy Budiman tembak mati nih, bandar narkoba, tembak, diperintahkan, lalu dieksekusi oleh jaksa, lalu ada juru tembak, maka juru tembak kemudian tidak bisa dipidana. Nggak boleh kemudian ketika sudah tembak, kamu udah nembak itu napi, karena kamu sudah hukum mati dia, karena kamu pelakunya, kamu dipidana. Ya siapa yang mau nembak kalau emang dipidana yang nembak kan gitu kan? Akhirnya itu tidak dapat dipidana. Nah, pasal 51, barang siapa melakukan perbuatan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Jadi kalau ada penguasa atau panglima misalnya, perintah misalnya, oke, berangkat ke Papua Barat, karena di sana ada disintegrasi bangsa, ada kelompok separatis yang ingin keluar dari Indonesia. Ketika kamu dikirim ke sana, lalu kamu sedang adu tembak dengan para kombatan, dengan para gerakan separatis, nggak mungkin kan? Karena kamu sungkan membunuh, mengingat membunuh adalah tindak pidana, lalu kamu nggak membunuh di sana, nggak bisa. Ya bunuh. Ketika itu bunuh, tembak, kamu bunuh 1000 orang pun nggak apa-apa. Kenapa? Kamu diperintahkan oleh pimpinanmu, panglimamu, ya kan? Bosmu, komandanmu, nggak apa-apa. Dalam hukum pidana boleh, ya kan? Tapi kalau kamu diperintahkan pacar kamu, nggak boleh, karena itu bukan pejabat yang berwenang. Ya kan, Mas, saya kesel dengan mantanku, Mas, bunuh Mas. Nggak bisa, mantan kamu nggak siapa-siapa loh, ya kan? Barangkali mantan kamu ada gangguan kejiwaan, semoga enggak lo ya, canda saja, supaya Anda paling memahami bedanya antara diperintah di bawah jabatan dengan tidak. Nah, tapi ada pasal 48. Para ahli itu melihatnya sebagai alasan pembenar dan pemaaf, sekaligus pembenar dan pemaaf. Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa atau opermah tidak dipidana. Ya, pengaruh daya paksa itu gini. Kamu misalnya dipaksa membunuh orang lain karena kamu di bawah ancaman. Atau kamu disuruh milih, misalnya ya kayak film-film India begitu ya, atau film-film sinetron. Nggak tahu lah, sinetron Indonesia kayaknya kurang bagus ya. Sepanjang saya lihat tidak terlalu baik. Banyak yang nggak masuk akal, apalagi film-film yang nggak usah dibicarakan, itu nggak perlu kita bahas hari ini. Saya mau katakan gini, misalnya dalam fakta kamu misalnya datang ke rumah, terus kamu lihat orang tua kamu disandra, oke? Kamu datang dengan teman kamu misalnya, teman baik kamu, lalu mungkin karena ingin diisengi oleh para penjahat ini, mereka bilang, kamu pilih mana, tembak temanmu atau tembak ibumu? Nah, kamu kan bingung mana, ya kan? Waduh, kamu tentunya berat gitu. Kalau kemudian kamu memutuskan untuk nembak teman kamu, tidak karena supaya orang tua dan papa kamu tidak dibunuh oleh para penjahat, ya kamu tembak dong temanmu, das, mati, kamu tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena terbukti kamu di bawah tekanan, kamu di bawah daya paksa, opermah. Ya, dalam opermah itu dianggap kamu dibenarkan melakukannya walaupun tidak perintah undang-undang, tapi juga kamu dimaafkan. Jadi baik perbuatan maupun unsur subjektifnya itu benar-benar bisa dimaafkan dan dibenarkan melakukannya, dan kamu tidak dipidana oleh perbuatan. Yang terakhir, ini penghapusan penuntutan dalam deponering. Kita menyebutnya deponering, jaksa ini ya. Nah, alasan penghapus penuntutan bukan ada alasan pembenar dan pemaaf. Ya. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan atau yang melakukan, enggak sama sekali. Tapi hanya atas dasar utilitas, kegunaan atau kemanfaatan kepada masyarakat. Misalnya dulu SBY di tahun, kalau saya tidak salah, di tahun 2000, ya sebelum Jokowi ya, 2011
11 atau 12 begitu, dia memberikan dia ada kasus Bibi Chandra ya. SBY itu semacam beri kode kepada kejaksaan untuk menghentikan penuntutan terhadap Bibit dan Chandra. Memang dihentikan. Kenapa? Karena polemik saat itu ya, cicak dan buaya ya. Itu terkenal sekali dulu itu. Nah, kebetulan ada dalam peraturan perundang-undangan 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Karena saat itu orang jadi polemik, ini berarti pemerintah bahkan kejaksaan ini nggak mau korupsi diberantas, ribut, di Indonesia ribut karena kasus cicak buaya. Akhirnya SBY yang memberikan syarat supaya itu dihentikan penuntutannya, diselesaikan saja ya. Akhirnya dihentikan. Itu namanya deponering ya. Nah, baik rekan-rekan pembelajar pidana, sampai di sana saja soal materi pemaaf, pembenar, dan penghapusan penuntutan ya. Jadi kita sudah mengupasnya dan dengan berbagai pasal yang langsung ditemukan di KUHP, demikian juga dalam peraturan perundang-undangan ya. Semoga bisa dicermati dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan kamu tuliskan. Nanti pas ketika kita online kita bisa menggali yang kamu tanyakan. Selamat berpikir kritis. Selamat menanyakan pertanyaan. Satu kali lagi, jangan lupa di like ya dan subscribe channelnya. Dan komentar saja, berikan komentar di bawah bahan ini. Tuliskan apa yang kamu pikirkan, feedback apa yang sedang kamu mau tuliskan, atau mungkin ada pertanyaan yang itu mau dibaca orang lain dan kita bisa berdiskusi di kanal itu, nggak apa-apa. Anda juga bisa manfaatkan. Seperti itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam pembelajar hukum pidana dan acara pidana.